Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pengambilan keputusan. Oke, ada dasar-dasar dalam pengambilan suatu keputusan yaitu sebagai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, pemecahan masalah adalah respon terhadap suatu hal yang berjalan baik maupun berjalan buruk. Masalah ataupun problem didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kejadian yang merugikan atau berpotensi untuk merugikan bagi perusahaan dengan cara yang negatif ataupun sebaliknya, yaitu hal yang menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan dalam hal yang positif. Mengapa manajemen itu harus bisa mengambil keputusan yang salah? Manajemen dihadapkan pada tuntutan untuk selalu membuat keputusan. Nah, mulai dari untuk menyelesaikan masalah kecil hingga menerapkan perubahan strategi yang besar. Sebagian besar keputusan yang tidak tepat adalah kesalahan penilaian yang berasal dari kapasitas pikiran manusia yang terbatas dalam keberatsebelahan alami yang diperlihatkan manajer selama proses pengambilan keputusan. Dengan menyadari keberatsebelahan di bawah ini, manajemen terbantu dalam memilih sebuah keputusan yang lebih seksama, yaitu karena terpengaruh oleh kesan pertama, bisa membenarkan keputusan yang lalu, kemudian ada juga yang ingin dilihat, kemudian mempertahankan status quo dan terpengaruh oleh kerangka masalah dan terlalu percaya diri. Fase-fase dalam pemecahan masalah dibagi dari beberapa fase, yaitu yang pertama ada aktivitas kecerdasan. Mencari lingkungan yang kondusif untuk mendapatkan solusi. Sedangkan aktivitas desain yaitu menciptakan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin bisa dilakukan. Aktivitas pemilihan yaitu memilih tindakan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada, dan aktivitas meninjau ulang artinya menilai kembali pilihan atau keputusan yang telah diambil. Proses pemecahan masalah yang lebih lengkap dan terarah kita telah pelajari juga pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan sistem berupa serangkaian langkah-langkah yang diperlukan menjadi 3 fase, yaitu ada upaya persiapan, upaya definisi atau penentuan, dan fase upaya untuk pemberian solusi. Nah, gambar berikut ini merupakan elemen-elemen dalam proses pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Memilih solusi terbaik itu dengan cara menganalisis terlebih dahulu, kemudian evaluasi secara otomatis terhadap pilihan-pilihan yang ada dengan mempertimbangkan segala konsekuensi bagi perusahaan. Kemudian dari sisi penilaiannya, proses pemikiran dan pertimbangan dari seorang manajer dan adanya proses negosiasi atau perundingan antara beberapa manajer. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kita yang pertama. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertemuan di minggu ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang manajemen pengambilan keputusan. Struktur permasalahan. Nah, masalah yang terstruktur yaitu masalah yang memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan, di mana masing-masing elemen dan hubungannya dapat dipahami oleh seorang manajer. Nah, ada juga masalah tidak terstruktur, artinya masalah yang elemen-elemennya atau hubungan antara elemen itu tidak bisa dipahami oleh seorang manajer. Contoh, masalah tidak terstruktur adalah masalah pribadi yang timbul di dalam suatu departemen di mana terdapat pegawai yang tidak dapat bekerja sama dengan kelompoknya karena perbedaan perilaku. Ada juga yang namanya masalah semi terstruktur, yaitu masalah-masalah yang timbul dari sebagian elemen-elemennya yang dipahami dan sebagian juga tidak bisa dipahami. Contohnya adalah pemilihan lokasi untuk pembangunan pabrik baru. Nah, beberapa elemen seperti biaya untuk pembelian bahan baku, lahan baru, pajak, dan biaya pengirim serta bahan bangunan dapat diperhitungkan dengan ketepatan yang tinggi. Namun, elemen-elemen lainnya seperti gangguan alami dan sikap masyarakat lokal tentu sulit untuk didefinisikan dan diukur. Keputusan yang terstruktur. Ada keputusan ini bersifat berulang dan rutin sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan lagi atau tidak perlu dipikirkan lagi apa yang perlu diambil pada setiap saat terjadi. Contohnya itu seperti inventory reorder.
Ada juga keputusan yang tidak terstruktur. Nah, keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada sebelumnya. Contohnya itu seperti reorganisasi di dalam suatu perusahaan. Ada juga yang namanya keputusan semi terstruktur. Sebagian prosedur pengambilan keputusan dapat ditentukan namun tidak cukup untuk memastikan sebuah keputusannya. Contohnya seperti penjadwalan produksi. Ada juga namanya keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang dan rutin yang diambil mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Nah, masalah yang dipecahkan dengan keputusan terprogram adalah masalah yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang baru saat masalah tersebut timbul kembali. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terstruktur dan tidak berurutan. Diambil untuk menangani masalah-masalah yang tidak terstruktur. Tidak ada metode tertentu untuk menangani masalahnya karena tidak pernah ada masalah serupa sebelumnya. Atau karena masalah bersifat sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan cara-cara khusus yang sama sekali baru dijalani. Oke, Sobat Vida, sekian pertemuan kita mengenai sistem pengambil keputusan. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.